yang sekalian, kembali kita membahas kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan bacaan 2 minggu yang lalu. Di sini pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya, ini bab menerangkan tentang anugerah orang yang meninggal dunia dan sesuatu yang diucapkan ketika memejamkan matanya. Rawab Ibnu Majah an Shaddad ibni Ausin qala, telah meriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Shaddad bin Aus, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza hadartum mautakum fa'aghmidul basara fa innal basara yatba'ur ruha wa qulu khaira fa innal malaikata tu'minu ala ma qala ahlul mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu datang kepada orang yang meninggal dunia di antara kamu, berarti kita takziah. Ya, jadi manakala kita takziah, kita berkunjung, kita hadir kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, apa yang perlu kita kerjakan menurut hadis ini? Kata Nabi, fa'aghmidul basara, maka hendaklah kamu pejamkan matanya. Jadi kalau matanya belum dipejamkan tuh masih melek. Nah, kalau kita datang takziah, kita lihat ada mayit begitu, pejamkan matanya. Ya, lebih awal lebih bagus, lebih cepat lebih bagus, karena masih apa? Masih lemes. Ya, sehingga kalau dipejamkan tuh langsung kayak tidur aja gitu. Ya, begitu. Jadi Pak Agemidu, pejamkan ya al-basar, matanya. Tuh, emang rata-rata ya kalau belum dipejamkan dia masih melek. Ya, masih melek. Nah, kalau dipejamkan nanti dia akan ya merem seperti orang tidur. Ya, begitu. Makanya Nabi nganjurinya begitu. Apabila kamu datang, kebetulan takziah, kamu lihat ya ini mayit belum ya dipejamkan matanya, pejamkan dah matanya. Alasannya apa? Fa innal basara, karena kata Nabi, mata itu yatba'ur ruha, ngikutin ruh. Gitu. Jadi kata Nabi, ini mata orang yang meninggal dunia ngikutin ruhnya. Jadi ruhnya kan dicabut mulai dari bawah, dari mulai kaki itu, terus naik ke dengkul, naik ke paha, terus sampai ke dada, sampai ke tenggorokan. Itu yang dikatakan wa antum hina izin tanzurun, ya apa? Wa antum iya hina izin apa? Tanzurun. Dan kamu pada saat ruh sudah ada di tenggorokan, kamu akan melihat tempatnya di mana, di sorga atau di neraka. Dan juga ruh itu ketika diangkat, ya nanti matanya ngeliatin, nih ruh saya mau dibawa kemana ini? Ya, jadi kalau di ruh tenggorokan terus sampai ke ubun-ubun. Nah, pada saat diambil dicabut dari ubun-ubun tuh naik ke atas, diliatin. Makanya matanya agak ke atas, gitu. Dan nanti makanya dipejamkan. Itu alasannya begitu. Ya, alasannya begitu. Karena ya mata itu yatba, ngikut ar-ruh, ruhnya, ngikutin ruhnya. Ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara, ruh itu bisa dua kemungkinan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau ruh orang-orang beriman itu baik, nanti akan ditempatkan di illiyin. Ya. Nah, kalau ruhnya orang-orang kafir itu akan ditempatkan di mana? Di sijin. Iya. Jadi ada illiyin, ada sijin. Innal abrara lafi illiyin wa innal fujjara lafi sijin. Itu begitu. Ya. Makanya kita berharap
supaya roh kita ini nanti akan ditempatkan di illiyin. Roh itu nggak akan hancur, tidak akan rusak. Allah jaga. Yang rusak, yang hancur apa? Jasad. Jasad kita nih Pak, yang bisa mungkin hancur, ya kemudian dimakan oleh cacing-cacing tanah, ya bercampur dengan tanah. Bisa kemungkinan seperti itu, bisa juga ya tetap Allah jaga. Ya, cacing-cacing tanah tidak akan memakan. Bisa begitu. Tergantung ya amalannya. Tapi kalau ruh, baik ruh orang kafir maupun orang beriman akan ditempatkan di satu tempat yang tidak akan hancur. Nah, itu yang dinamakan ada tempatnya illiyin, ada tempatnya apa? Sijjin. Nah, seperti itu. Nah, pada dasarnya rohnya pertama naik dulu ke atas. Makanya mata akan ngikutin, ya ngelihat rohnya mau dibawa kemana, sehingga nanti matanya agak menatap ke atas. Nah untuk itulah makanya perlu dipejamkan. Apabila kamu datang berkunjung kepada orang meninggal di antara kamu, ya matanya belum dipejamkan, maka pejamkanlah mata tersebut. Kenapa? Karena memang mata ngikut rohnya. Ketika roh diangkat ke atas. Wa qulu, kemudian kata Nabi, ucapkanlah khairan. Ya, kata-kata khairan. Artinya khairan apa? Doa. Semoga orang ini menjadi orang yang baik. Ya, semoga orang ini, mayit ini menjadi hamba Allah min ahlil khair. Tuh, kita kan sering doain min ahlil khair. Ishhadu bi anna hazil janazah min ahlil khair. Khair. Nah, pada saat kita memejamkan matanya, Nabi ya menyatakan dalam hadis ini, katakan ucapan khairan. Itu doa khairan. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat tu aminu, ya nanti dia akan mengucapkan amin ala maqala ahlul mayyiti, atas apa yang dikatakan oleh ahlul mayyit, keluarga mayit yang pada takziah tuh. Ya, kalau yang bertakziah, ahlul mayit, sanak famili, handai tolan, tetangga, semuanya itu termasuk ahlul mayit. Ketika mendoakan khairan, malaikat amin. Tadi bilang lagi min ahlil khair, kata malaikat amin. Nah, mudah-mudahan doanya malaikat dikabul, ijabah. Manusia yang doa, malaikat yang ngaminin, kabul. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini makanya penting. Ya, kita selalu mendoakan mereka. Ya, makanya kalau orang-orang soleh datang itu bagus. Makanya kemarin kita udah bahas tuh, hendaknya kalau ada mayit dikasih tahu tuh orang-orang soleh biar mereka bisa datang. Ya, dengan datangnya orang soleh merupakan salah satu keberuntungan buat siapa? Buat ya ahlil mayit, termasuk mayitnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi katanya Pak innal malaikata tu aminu ala maqala ahlul mayyit. Jadi malaikat itu akan mengaminkan apa yang dikatakan dan diucapkan oleh ahlul mayyit, para keluarga, sanak famili, handai tolan yang mendoakan buat mayit tersebut. Itu hadisnya begitu. Ya, jadi ini ya hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha taqulu, dan adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang bernama Ummu Salamah. Semoga Allah memberikan keridhaan buatnya Ummu Salamah. Beliau berkata, iza hadartum indal muhtadiri, apabila kamu datang kepada orang yang sedang mau meninggal dunia. Muhtadir itu sama dengan sakrah, orang yang udah sakaratul maut. Muhtadir yang ruhnya udah sebentar lagi akan diambil, udah ada di tenggorokan. Nah, itu namanya udah muhtadir namanya. Udah menjelang kematian. Saat itu ya, ujiannya paling berat Bapak Saudara. Nanti diceritakan sama Nabi dalam hadisnya. Itu kita didatengin sama setan. Ya, itu iblis datang duduk di depan kita, di sebelah kanan, di sebelah kiri, ngaku-ngaku dia sebagai ayah kita dan ibu kita.
Masya Allah, dibilang nih saya ayah kamu. Padahal iblis disuruh kita memeluk agama Nasrani. Di sebelah kiri kita nanti ibu kita, dibilang nih saya ibu kamu. Peluklah agama Yahudi. Nah begitu. Itu agama yang terbaik. Jadi itu ujian paling berat. Nah jangan sampai kita tergoda. Ya itu. Jadi itu semuanya adalah apa? Iblis semuanya. Yang memang sengaja menggoda manusia. Dan itu yang paling terakhir. Jadi iblis itu emang jahat banget dah. Ya, ketika sudah di akhir-akhir kehidupan manusia, dia masih goda. Kalau bisa dia mati bukan husnul khotimah, tetapi matinya dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Itu begitu Bapak, Ibu, Saudara. Jadi setan iblis itu datang terakhir. Ya, duduk di depan orang yang udah sakratul maut, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kirinya. Ya, ngaku-ngaku sebagai ayah dan ibu kita, ibu orang yang mau meninggal tadi. Nah, begitu. Tapi orang yang imannya kuat, insya Allah tidak akan ya tergoda, karena ibu kita, ayah kita itu adalah agamanya Islam yang mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Berarti kita harus ditalkin, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu begitu. Ya, jadi di sini kata Ummu Salamah, iza hadartum indal muhtadir. Ya, jadi apabila kamu datang kepada orang yang udah mau sakratul maut, faqulu, maka ucapkanlah assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapannya. Salam sejahtera buat orang-orang ya yang masuk dalam kategori diutus oleh Allah, para rasul-rasul Allah. Bermula segala pujian itu milik Allah yang memiliki alam semesta. Wa kana Bakr bin Abdullah, dan adalah Bakar bin Abdullah Al-Muzani At-Tabi'i. Ya, dia seorang tabi'i. Ya, ada seorang ulama namanya Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ya, seorang tabi'in radhiyallahu anhu, semoga Allah meredokan buatnya. Yaqulu, ya, Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani itu berkata, iza ghamattumul mayyita faqulu, apabila kamu memejamkan mayit matanya, ucapkan. Kalau tadi kan Nabi bilang khaira, singkat padat doanya. Lalu Imam Muzani ngajarin juga, yang juga tidak kalah pentingnya seorang ulama, yang mudah-mudahan juga beliau ini tabi'in, ya, tidak lepas dari ajaran Rasulullah. Kata Imam Al-Muzani, apabila kamu mau memejamkan seorang mayit matanya, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasabbihu, kemudian bertasbih. Jadi kita baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita disuruh bertasbih subhanallah. Ya, kalau kita mau ngangkat kurung batang tuh, ya, habis nyolatin kan kita baca begitu. Ya, bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahidu la ilaha illallah. Biasanya begitu. Kalau wasabbihu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Tuh, bagus dua-duanya. Ini kalimat tasbih, kalimat takbir, ada kalimat-kalimat yang sangat indah, yang bagus, yang punya nilai yang begitu besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjamin mata tuh kan tadi dibilang khairan, baca juga bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasabbihu subhanallahi azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, begitu. Ya, jadi habis kita baca bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Summa tala Sufyan, kemudian membaca Sufyan. Dibaca sama Sufyan tuh. Karena
tadi kata Imam Muzani wasabbihu, suruh bertasbih, maka dibaca subhanallahil azimi wa bihamdih subhanallahil azim. Wa kana hadiran, dan dia adalah hadir di situ. Ya, jadi kebetulan Sufyan ya itu juga hadir saat itu. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bermula malaikat-malaikat itu bertasbih dengan pujian ya, dengan memuji kepada Tuhannya. Malaikat pun bertasbih. Ya, makanya kita disuruh bertasbih. Ya, jadi sambil baca bismillahi wa ala millati rasulillah kita bertasbih. Kenapa? Karena para malaikat pun bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 5. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, sami'tu Aba Maisarah Az-Zahidi yaqulu, saya mendengar bahwa Aba Maisarah Az-Zahidi pernah berkata, ghamittu Ja'faran al-Muallim, saya pernah memejamkan matanya Ja'far al-Muallim, wa kana 'abidan halatal mauti, dan dia sedang beribadah saat meninggal dunia. Falamma mata, maka tatkalnya beliau meninggal dunia, ra'aituhu fil manami, aku bermimpi terhadap dirinya di dalam tidurnya. Wa qala, dan Imam Ja'far al-Muallim itu berkata kepada saya, kata Abu Maisar Az-Zahidi, orang kalau dekat sama Allah begitu, sama-sama dekat. Ya, yang satu meninggal dunia, yang satu ngimpiin. Nah, seperti itu, masya Allah. Ya, jadi kata Imam Abu Maisar Az-Zahidi, saya melihatnya tuh, saya ngimpi dalam tidur saya. Kemudian Imam Ja'far berkata kepada saya, makana alayya tughmiduka, tidak ada atas saya kau pejamkan ya saya qabla an amuta, sebelum saya meninggal dunia. Dibilang begini, waktu ente pejamkan mata saya masih belum meninggal tuh, dibilang begitu. Ya, jadi namanya juga orang-orang yang sama dekat sama Allah. Ya, tadi Imam siapa? Maisar Az-Zahidi memejamkannya. Ya, kemudian kata Ja'far, waktu ente penjamin mata saya belum meninggal tuh. Dalam impiannya begitu. Ya, masya Allah, itu begitu. Jadi ini artinya memang ada kesunahan. Ya, jadi ketika orang meninggal dunia, kita datang, kita pejamkan matanya. Tapi kata Imam siapa? Ja'far al-Muallim, waktu ente memejamkan mata saya waktu itu apa? Belum meninggal dunia. Qabla an amut, waktu itu saya belum wafat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Nah, itulah ya pelajaran yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini terkait disunnahkannya tagmidul basar, yaitu memejamkan mata orang yang meninggal dunia. Ingat bacaannya yang paling gampang apa? Khairon. Nah, itu. Nah, ada juga para ulama yang mengajarkan bismillahi wa ala millati Rasulillah sambil bertasbih subhanallahil azimi wa bihamdih subhanallahil azim. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan insyaallah nanti akan diaminkan oleh para malaikat. Nah, kalau kita berdoa diaminkan oleh malaikat, mudah-mudahan ini menjadi satu nilai yang sangat baik buat ahlul mayyit dan juga buat mayit itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nanti baru kita lanjutkan dengan babu maja'afi annasyaitan yahdurul mayyit inda mautih. Nah, itu nanti cerita tentang bagaimana setan akan datang kepada orang yang mau meninggal dunia. Nah, nanti akan kita bahas pada bab yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tiada ada yang sempurna
kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.